Ya, kita mulai. Eh, saya share screen dulu. Oh, salah. Oke, kita ke D, kemudian buka Jupyter Notebook-nya. Nih ya. Nabila bisa ngikuti? Iya, Pak. Nah ya. Oke. Eh, yang lain eh, Bapak nih Atika terus disebuti, Nabila terus disebuti, yang lain tidak. Yang lain masalahnya muncul timbul. Nah, jadi eh, nih ya. Oke, kemarin masih di sini ya Tika ya? Ya, kita masih ngolah data yang sama, data NC yang isinya adalah angin, kemudian SST dan curah hujan ya. Ini sampel sampel contohnya. Ini terus terus terakhir kemarin eh, kita hitung ini korelasi ya. Korelasi antara mulai dari sini ya. Ini contoh-contoh korelasi. Kemudian yang kita hitung itu adalah ini korelasi di sini. Ini ini korelasi untuk setiap grid data ya. Setiap grid data. Oke, kita sini coba. Oke. Nah, ini sudah kita lakukan yang kemarin dua pertemuan sebelumnya. Nah, ini kemudian ini adalah korelasi eh, SST dari semua wilayah ini kita jadikan satu, yang nanti untuk selanjutnya bisa kita ganti dengan indeks Nino 34 ataupun dengan DMI ya, Dipole Mode Index. Jadi Dipole Mode Index anomali yang eh, di Samudra India, kalau Nino 34 itu di Samudra Pasifik. Atau atau ini juga bisa kita ganti dengan indeks-indeks yang lain, misalkan indeks monsun. Ya, indeks monsun kan dalam dalam apa dalam mode normal yang ada kejadian ENSO ataupun IOD, nah, musim kita itu kan dipengaruhi oleh monsun itu ya. Ada monsun Asia dan ada monsun Australia. Nah, ini juga juga sama. Bisa kita ganti dengan indeks monsun tadi, baik monsun Asia ataupun monsun Australia ya. Nah, terus karena di sini kita juga punya data angin, nah ini juga bisa kita ganti dengan apa? Dengan anginnya. Nah, bisa kita ganti dengan angin. Ya. Nah, angin ini ada dua komponen, ada komponen U dan komponen P ya. Nih, ada U dan V. Yang V ini yang vertikal kalau tidak salah ya. Angin arah vertikal. Jadi angin yang arahnya itu ke sumbu Y positif. Ke atas maksudnya. Eh, kalau U, nah, itu yang horizontal ya. Horizontal kalau tidak salah. Nah, coba kita cek.
Enggak. Ini bisa kita kasih tanda untuk bagian angin. Nah, ini ya. Jadi apa kemarin? Ini di SE variabelnya. Terus U10 kita cek. U10, nah, ya ini angin 10 meter, angin U dalam pada ketinggian 10 meter ya, komponen U. Coba kita cek nilainya. Satu saja. Nih. Mana nilainya? Ah, ini ya. Minus 3,83 ya. Ini yang U. Kalau yang P minus 4,8. Oke. Jadi minus ini menunjukkan arahnya ya. Jadi kalau minus, kalau U kan U tadi adalah angin horizontal. Nah, kalau minus berarti dia eh, kita pakai koordinat aja, koordinat yang umum kan. Kalau plus dia ke kanan, kalau minus dia ke kiri. Kalau vertikal ini P, vertikal. Kalau plus dia ke atas, kalau minus dia ke bawah. Nah, itu saja. Nah, untuk menggambarkan angin ini, nah biasanya kita menggunakan ini Kuiper ya. Sebentar, cari dulu contoh codingnya. Oh ya, satu lagi untuk menggambarkan angin, kita bisa menggunakan ini yang lain ya, Windrose ya, Windrose. Nah, tapi kalau datanya reanalisis, eh, rasanya enggak nyaman atau enggak harusnya kita menggunakan Windows karena banyak datanya. Kalau Windows ini contohnya data data angin yang kita peroleh dari website BMKG. Nah, itu bisa kita gambarkan dengan Windows. Jadi bentuk Windows-nya itu, nah bentuknya seperti ini dia. Nah, ini nanti. Ini sampel ya, sampel contoh. Jadi tahu ya bisa seperti ini. Jadi kalau seperti ini dalam dalam sepanjang pengamatan itu anginnya itu berkisar dominan ya, dominan ke arah SE ini apa SE? Apa Tika? Oh, SE nih. Southeast, Tenggara ya, Tenggara. Ke arah Tenggara ya. Nah, yang ini menggambarkan kecepatannya. Jadi kalau di sini yang warna apa nih? Purple, biru terong ini itu kecepatannya 0,9 sampai 3. Kalau yang kuning lebih dari 3,1 meter per sekon. Ya. Ini jumlah distribusinya, maksudnya berapa banyak angin yang mengarah ke tenggara ini. Nah, ya sekitar inilah. Jadi angin yang mengarah ke selatan, ya sekitar inilah paling banyak. Ya, jadi yang mengarah ke selatan paling banyak sekitar 7,9. 7,9 itu maksudnya ini jumlah angin yang terdeteksi mengarah ke sana. Ya, jadi kalau
Kalau dia ngambil sampelnya itu dalam hari, nah berarti ada 7,9 hari. Nah, atau kalau dia ngitungnya persen, 7,9% jumlah sampelnya itu anginnya mengarah ke selatan. Nah, dengan kecepatan ini. Ini kalau kita menggunakan windrose, ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, selain itu kita bisa menggunakan Kuiper yang sebentar. Kita cari contoh ininya. Ini CWD. Ini P. Nah, ini. Nah, ini eh, contoh contoh plotting angin ya, plotting angin. Jadi ini kami plot angin di apa di wilayah Samudra Pasifik gitu kan. Jadi ketika eh, terjadi iodi positif atau iodi negatif, ini contohnya. Jadi kalau kalau yang A ini itu eh, angin ketika terjadi iodi positif pada Juni, Juli, Agustus. Nah, jadi anginnya bertiup dari arah timur ya ke arah barat. Jadi dari sini ke arah barat dan cenderung menuju ke bagian eh, ke bagian barat Samudra Pasifik nih ya. Samudra Hindia maksudnya. Nah, ada yang dibelokkan ke bagian utara. Nah, ketika puncak iodinya, nah, dia eh, dominan mengarah sini. Ya. Jadi ada yang sebagian dibelokkan ke selatan. Jadi dia mengarah ke sini. Yang menyebabkan suhu permukaan laut di sini itu semakin hangat. Kita kita itu mengalami SST yang semakin dingin. Ya, ini yang positif iodi. Nah, sebaliknya ini yang negatif iodi. Jadi negatif iodi anginnya adalah angin eh, westerly ya. Nah, westerly itu dari barat ke timur. Kalau easterly dari timur ke barat. Ya. Jadi ada westerly wind dari barat ke timur Samudra Hindia. Nah, nih. Dan ini makin kencang. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan data reanalisis ya. Sebentar.
Mana kebanyaknya pulau ini. Oh ini. Ini untuk nguploadnya ya. Pakai Kuiper. Bukan bukan ini. Nah, Kuiper, kemudian latitude, longitude dan seterusnya. Oke, coba kita ambil ini ya. Nah, ini kita ambil sampai sinilah. Nggak tahu, Tika sebelumnya ada nggak contoh contoh codingan yang untuk ngupload eh, data itu ada nggak? Tahu Nabila? Tahu yang lain? Maksudnya supaya kalau ngetik kan lumayan. Nih ya. Oh ya, pucuk itu. Atasnya tadi, no, lah ditutup pula. Oh, mana tadi? Terus ini untuk N-nya sama dengan 1. Dah, kita copy sini. Nanti kalau kita cek lagi. Hmm. Ini I-nya sama dengan 1. Ini masih gambar apa? Gambar apanya itu? Mapnya. Ini masih gambar mapnya. Ya, ini mapnya. Terus ini tadi. Ini kita buat satu-satu. Nah, cuma satu nanti kita cek ya. Terus ini ngeplot apa? Ini ini SST kalau yang tadi ya. Ini kita tutup dulu. Ini kita tidak perlu. Ini untuk gambar box ya. Oke, ini kita tidak perlu juga. Ini kita tidak perlu juga karena untuk gambar box tadi ini juga tidak perlu. Nah, ada U, ada P ya, angin U dan angin P. Terus, oke, coba kita cek. Di sini eh, U-nya adalah yang ini ya, angin si U ini. Jadi ini coba kita definisikan. Sebentar, ini untuk ngitung apa nih? Oh, ini untuk ngitung eh, Kuiper K-nya yang panjang panjang maksimum dari vektor tadi yang apa yang arah anak panah tadi. Oke, ini kita tutup dulu coba. Nah, ini lat 2D, lat 3D, ini latitude, longitude. Kemudian ini kita peroleh dari latitude-nya si DSE ini kan. DSE, ini juga DSE. Kemudian oke, ini lon 2D, lat 2D-nya ini. Kemudian
Ini adalah anginnya tadi. Nah, anginnya tadi ya yang ini kan. Nah, ini angin U-nya. Ini U. Oke. Terus ini angin V-nya. Nah, ini ya. Ini kita tutup dulu. Kue K-nya juga kita tutup. Titelnya kita ganti bukan season, tapi misalnya plot angin. Nah, coba. Error, PLT, ah, PLT tidak didefinisikan, matplotlib, SPLT, ada enggak? Harusnya di atas tadi. Oke, kita panggil aja di sini. Ya, jadi import matplotlib SPLT. Error lagi, kok subplot ini tidak ada katanya. Coba, apa ini? Subplotnya ini. Kartopi, oh ini. Udah lah, semuanya lah. Nah, pening, pening pala. Jangan cak kehebatan nak nyingok-nyingok. Nah, itu dulu. Nah, kan masih error juga dia. Sebentar. GeoX has no object, no attribute plan. Mana tuh? Oke, tidak kalah. Ini kan tadi ada ini empatnya dia. Coba satu dua. Oke lah, nanti kita cek. Jadi ini, misal. Oke, skip. Skipnya enggak ada. Nah, skip ini eh untuk apa ya? Oke, skip kita buat 10 misalkan.
Error juga. Too many in this. Iya. Oh, ini yang ke 0. Coba. Nah, ini. Oh, tadi yang too many in this tadi, kan gambar ini untuk apa? Untuk untuk dua dimensi ya, dua dimensi. Nah, sementara data yang kita ini tadi, data yang ini, data angin, data ya U10, kemudian P10, itu kan ada banyak. Ada berapa itu? Mana? Nah, ini kan. Ya, jadi ada 528 time-nya. Kalau latitude longitude-nya oke lah. Gitu ya. Dia ngikuti kan dua dimensi. Nah, yang too many in this tadi, ini itu terlalu banyak. Nah, sedangkan kapasitas ngeplot dia ini ya hanya satu. Nah, jadi ini sampel ini kita ambil untuk apa? Untuk angin pada waktu pertama. Berarti waktu pertama ini time-nya berapa nih? Nah, ini 1980 01 01. Nah, artinya kalau kita ingin mendapatkan gambaran seluruh angin sepanjang waktu ini, berarti ini harus kita cari rata-ratanya kan? Kita cari rata-ratanya. Jadi eh, rata U. Rata U sama dengan U10 min. Min dimensinya sama dengan time. Coba kita cek. Dimensinya adalah time. Kita cek. Kita cek. Nah, oke. Dia dua dimensi ya. Dimensinya time. Nah, terus yang P juga sama. Kata P. Nah, ini P. Nah, berarti yang di sini kita ganti. Nah, karena rata-rata ini kita sudah langsung menghitung untuk U dan V, maka yang di sini tadi yang di nah, ini enggak usah pakai DSE lagi. Oke, ini rata U dan rata V ya. Nah, error ya. Oh, wow. Eh, ada yang belum? Oh, indeksnya enggak ada. Rata U dan rata V. Nah, dia seperti ini. Ya, jadi ada angin yang dari bagian eh, timur, ada angin yang arah dari barat. Jadi dari belahan bumi utara itu anginnya bertiup dari timur, ya, dari selatan itu
salah. Oh ya, dari timur juga semua ya. Tapi di sini dibelokkan. Di ekuatorial dibelokkan. Nah, ini. Nah, terus berapa kecepatan maksimum angin ini? Nah, di sini kita cek ya. Jadi, misalkan ini kita ganti aja. Speed U. Terus ini speed P ya. Nah, speed U dan speed P itu kita dapatkan dari semua rata-rata ini. Nah, rata-rata U, coba min. Nah, ini kan. Nah, ini. Terus ini untuk yang P, rata-rata P-nya. Nah, ini kan komponennya, komponen kecepatan U, komponen kecepatan P. Artinya kalau kecepatan semuanya kan ini biasa nih. Skala dasar biasa. Akar dari U kuadrat plus B kuadrat pangkat setengah kan ini kan. Nah, vektor biasa nih. Ini U kemudian ini P. Nah, terus P apa nih? P speed banyaknya kalau banyaknya nih. Oke, coba tutup. Q per K, QP, QP-nya ini. Terus P speed-nya ini. Terus ini labelnya. Ini labelnya. Ini tambahkan saja meter per sekon. Ini label posisinya di mana. E itu di timur ya. S nanti di sini harapannya. Nah, coba kita. Oh, jadi si si ini kita cek PSP ini apa? Dia masih ray. Nah, ini masih ray. Kenapa masih ray? Karena si maksimum dan minimum tadi itu masih dalam bentuk ray ya. Nah, jadi belum diekstrak ke dalam nilainya. Nah, maka di sini kita ekstrak ke dalam nilainya. Nah, PSP titik Palus. Coba kalau waras ya. Nah, ada galak pula. Kenapa pakai ini nih? Nah, kau harusnya enggak. Nah, tuh, jadi maksimum kecepatannya, nggak tahu lupa nih tadi apa. Maksimum kecepatannya itu 1 meter per sekon. Jadi vektor yang paling panjang ini itu menandakan kecepatan angin pada 1 meter per sekon. Jadi kalau yang kecil-kecil, perkirakan baik. Kan itu. Jadi kan yang apa? Yang biasa yang kita lihat itu yang paling panjang dengan yang paling kecil. Nah, di sini berarti hampir nol kecepatannya di sini. Tuh, ya. Ini bisa bisa enggak Tika ngetiknya secepat ini? Belum, Pak. Baru seperempat. Oke, sebentar. Nah, ini enggak tahu kalau di chat, kalau di paste langsung bentuk cak ini enggak kemarin?
Iya, Hah? Langsung ikutin dia. iya, langsung Coba, ikut. coba sebentar ini tutup dulu, biar dikirim di chat. Karena kalau bentuknya langsung apa IPYNB, si si WA ndak galak ini, ndak galak ngirim, takut dia kena ini, kena apa? Kena kena hack. Oh, kena puluh ini. Your message is too long. Paksa buat dua. Bentar. Nah, itu yang pertama. Terus, nah, sampai mana tuh? Sampai matplotlib. Oke. Oh, masih juga terlalu panjang. Tuh. Terus satu lagi. Ah, itu ada tiga di chat. Coba di paste, sesuaikan dengan apa? Dengan data NC yang kita kemarin. Nah, coba di running. Bisa enggak? Nah, harusnya bisa kalau enggak ada ini. Nah, setelah ini baru kita cek bagaimana untuk korelasinya. Oh ya, satu lagi lupa. Sebentar, sambil ini ya, sambil share screen. Nah, skip ya. Ini fungsinya untuk mengurangi ya, mengurangi eh, apa data yang ditampilkan ini ya. Jadi kan resolusi data yang kita download itu kan 0,25 ya, 0,25. Jadi kalau nggak di skip ini lewatkan, nah, maka dia terlalu numpuk. Nah, coba saja kita cek. Skipnya 1 misalkan. Atau kita set 0. Kalau ada di set 0. Oh, enggak kalah. Nah, ini. Nah, itu kan. Jadi skip 1, enggak di skip. Jadi setiap data itu kita plot. Nah, kan numpuk. Susah lihatnya kan. Nah, identifikasinya susah. Maka, nah, tadi kita kali. Nah, skip ini ya tergantung dengan keperluan kita. Kalau pengen cuma nyingok siko-siko baik, skip B 100 misalkan. Jadi artinya dia akan ngeplot untuk setiap 100, ini kalau 10 tadi, 10 data. Jadi data pertama terus akan diplot lagi ke data ke-11 dan seterusnya. Jadi dilewatkan 10. Itu maksudnya. Ya, kalau pengen rapet dari yang sebelumnya, nah ini coba kita buat skipnya 5. Nah, ini kan lebih rapet dan seterusnya. Tuh. Coba, coba, coba di ini Tika. Sudah Pak, bisa. Bisa? Bisa Pak. Gampang kan? Tinggal tinggal copy paste running. Ya, nanti ini dicek coding-codingnya lagi Tika. Nah, itu ya. Jadi ini kita pakai Kuiper nguploadnya. Nah, kalau kita ingin menghitung atau ngupload SST sekalian. Nah, ini juga kita upload di sini. Jadi kita bisa gabungkan dia. Jadi ada SST dan ada angin misalnya ya. Nah, SST-nya
SST-nya kita rata-ratakan saja ya. Rata SST misalkan ya, tapi tergantung keperluan ini ya, enggak harus rata-rata. Ini belajar ngeplotnya dulu. Kalau statistiknya nanti. Jadi SST-nya bisa saja nanti anomali rata-rata, anomali sepanjang tahun, atau anomali yang di periode-periode tertentu, misalkan yang ini tadi, yang apa, nah ini anomali SST ketika terjadi iodi positif, misalkan, bisa saja seperti itu, atau anomali setiap musim. Jadi ada musim DJF, kemudian MAM, terus JJA, SON. Nah, diplot setiap musim itu anomalinya seperti apa. Nah, itu tergantung keperluan kita mau lihatnya seperti apa, analisisnya seperti apa. Itu ya. Tapi yang ini contoh apa? Contoh eh, ngeplotnya saja ya. Jadi ini kemarin DSE, terus SST, min, dimensinya adalah waktu, time. Oke, nah ini kan, ini langsung kita dapat. Berarti mana tadi? Oh ini ya, kita tambahkan. Ini kata SST, kita plot. Nih, karena tidak ada lagi variabel SST di sana karena sudah kita ambil tadi, ini tidak usah. AX-nya sama, kemudian level ini yang kemarin dari minimum sampai maksimum ya, dari minimum sampai maksimum. Jadi kan belum ada di sini level, kita buat NP ini apa ya? Ini minimum, terus maksimum, terus kita potong berapa banyak, misalnya sebanyak 5. Coba kita cek. Oh ini pakai S. Oke lah pakai S. Apa malam-malam pakai S. Sini beda. Kita cek levelnya seperti apa. Nah, kok cuman ini? Apa salah nulis levelnya? Oh, pakai linspace. Nah, oke, pakai linspace. Kita potong sebanyak 5 ya. Dari ini nilai minimumnya dan ini nilai maksimumnya. Ya, SST-nya masih dalam Kelvin ini ya. Nanti bisa eh, diubah ke Celsius. Tinggal dikurang dengan 273. Oke, ini levelnya. Cek. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi dia ditumpuk, digabung. Pertama yang kita plot itu adalah SST-nya ini. Terus di atas SST-nya baru kita plot anginnya. Ditumpuk, di masking. Itu ya.
Bisa, Tika? Coba, coba. Udah Pak, bisa. Bisa ya? Nabila, bisa? Amanda, siapa-siapa nih? Nah, untuk dengan apa lagi untuk dengan untuk korelasi antara SST dan SST curah hujan ya, curah hujan dengan angin. Nah, bisa kita korelasikan di sini. Oh ya, karena apa? Biasanya kalau plot spasial ini kan kita terbatas paling banyak dua parameter atau tiga lah maksimum yang kita plot. Misalnya angin, SST, kemudian apa satu lagi. Nah, tapi misalkan curah hujan. Curah hujan tidak bisa kita plot dengan menggunakan kontur ini kan. Karena kontur itu sudah digunakan untuk SST. Nah, berarti harus menggunakan yang lain. Apa yang pakai level itu? Nah, ini kontur app ini. Ya, kontur app. Bisa mungkin pakai kontur biasa. Kontur biasa itu nanti dia hanya bentuknya garis. Nah, bisa seperti itu. Ya. Atau kita pecah misalkan kita ingin lihat eh, korelasi antara curah hujan dengan SST, kemudian curah hujan dengan angin. Nah, kita buat plot satu-satu. Pertama kita plot curah hujan dengan angin, kemudian curah hujan dengan SST. Nah, itu ya. Jadi misalnya judulnya itu kita ingin melihat apa korelasi antara angin terhadap curah hujan dan korelasi antara SST dan curah hujan. Ya. Nah, maka caranya tadi satu-satu. Pertama kita korelasikan, kita plot sama-sama antara angin dan curah hujan. Terus kita plot lagi antara SST dan curah hujan. Nah, itu kan. Seperti itu caranya. Jadi enggak bisa kita plot langsung tiga di sini. Walaupun bisa tadi kita ngakalinya pakai yang lain, kayak pakai kontur biasa bisa, kayak kontur biasanya bisa. Nah, akan tetapi gambarnya itu otomatis akan lebih apa ya? Lebih lebih apa kalau lebih messy kalau istilah ini. Terlalu banyak yang dilihat, jadi enggak ini, enggak representatif. Contoh misalnya ini mungkin. Bentar ya, di mana itu? Nah ini, nah ini plot antara yang kuning ini adalah yang warna merah, warna ini adalah SST, kemudian vektornya angin, lalu yang garis ini, ada yang putus-putus, ada yang enggak. Ini eh, tekanan permukaan laut. Nah, SLP, Sea Level Pressure. Nah, ya bisa kita ngeplotnya seperti ini ya. Nah, tapi tadi ini terlalu kerapat, terlalu banyak, enggak asik lihatnya. Nah, dia pakai kontur biasa, bukan kontur app.
ya. Jadi kalau yang tadi itu pakai kontur F, yang ini pakai kontur biasa. Nah, contohnya ini ya bisa. Nah, maksimum mungkin 3 itu ya yang bisa kita plot ini. Nah, tadi kalau misalkan variabelnya banyak yang harus dianalisis ya eh, apa tujuan kita kemana dulu? Kalau tujuan kita menganalisis hubungan antara curah hujan dengan temperatur dengan SST, curah hujan dengan angin. Nah, maka plot satu-satu curah hujan dengan angin plot, kemudian curah hujan dengan SST di plot. Nah, atau dengan indeks monsun, curah hujan dengan indeks monsun di plot juga. Nah, jadi kita lihat nanti mana yang paling berpengaruh antara ketiga variabel itu. Itu caranya ya. Trikinya. Oke, yang korelasi bisa dicoba Tika? Bisa enggak? Yang mana Pak? Yang ini? Ya, misal Tidak. korelasi antara angin dan angin dan curah hujan. Nah, anginnya kan ada 2 komponen, Tika. Hmm. Ada antar komponen U dan komponen V kan. Sementara angin itu hanya cuman satu kan? Ya. Nah, cuma satu. Nah, artinya angin tadi kita korelasikan untuk angin tadi. Curah hujan tadi kita korelasikan dengan komponen U, angin komponen U, kemudian kita korelasikan juga dengan komponen P. Nah, kita punya 2 komponen tuh. Ada korelasi antara angin dan curah hujan untuk arah U dan arah P. Nah, kemudian baru diplot. Jadi yang diplot di sini, yang di Kuiper ini yang diplot adalah hasil korelasi antara angin U dengan curah hujan, hasil korelasi antara angin P dengan curah hujan. Nah, itu idenya seperti itu. Tuh, tapi yang korelasi kita cari dulu seperti yang tadi yang kemarin. Itu. Ya, bisa. Ya Pak, nanti dicoba. Dicoba. Nah, tuh ya. Oke, ada masalah? Pak, mau tanya, kalau dia pakai indeks Nino, Indeks apa? indeks Nino, Antara apa dan apa? misal antara curah hujan dengan indeks Nino. Eh, Korelasi. Ya, Korelasi antara curah hujan dengan indeks Nino. Ngeplotnya atau cari korelasinya? kalau cari korelasinya sama seperti kemarin atau beda gitu? Sama seperti kemarin. Jadi SST yang ini, mana kemarin? Eh, lewat ya. Nah, ini kita ganti dengan indeks Nino. Cuman ini yang kemarin kita ganti. Jadi kita korelasikan setiap grade curah hujan itu dengan indeks Nino. Itu saja. Syaratnya cuma satu. Panjang kedua data ini harus sama. Nah, itu saja. Dan satu lagi, korelasi itu biasanya untuk data yang kontinu. Jadi misalnya eh, kita mau mengkorelasikan curah hujan ya hanya ketika kita mau mengkorelasikan curah hujan dengan SST atau indeks Nino hanya ketika terjadi El Nino saja misalkan. Secara apa? Secara hitung-hitungannya
secara coding, kemudian komputasinya, kemudian statistiknya, oke, dia enggak masalah, enggak akan error ya. Tapi kalau pesen Pak Ishak itu datanya harus continue katanya. Nggak bisa, nggak seperti itu. Kan kenapa data itu nggak continue? Kan El Nino misalkan. El Nino kejadiannya kan tidak sepanjang tahun. Ada periodenya kan. Nah, dan itu pun misalkan terjadi, oke dia selama paling maksimum 2 tahun. Ya. Nah, tapi kan tidak sepanjang 2 tahun itu El Nino. Ada La Nina, kemudian ada periode normalnya. Nah, itu maka tidak bisa. Kalau hanya untuk El Nino saja. Tapi kalau untuk indeks Nino, nah, indeks Nino itu kan mewakili keadaan La Nina, mewakili keadaan normal. Nah, itu bisa kita cari korelasinya. Karena datanya continue. Nggak ada yang mutus. Nah, kalau dia mutus-mutus, yang tadi misalnya, kita ingin tahu eh, curah hujan, keadaan curah hujan ketika terjadi El Nino saja. Nah, maka kita lakukan komposit namanya. Ya, komposit. Komposit itu idenya ini, menggabungkan ya atau mencari rata-rata dari curah hujan ketika terjadi El Nino. Nah, itu misalkan komposit di El Nino. Nah, kita gabungkan, kita kelompokkan dulu curah hujan ketika terjadi periode-periode El Nino. Terus kita rata-ratakan. Nah, itu komposit. Mitanya seperti itu ya. Jadi ini kalau kalau untuk korelasi dengan apa indeks Nino ini tinggal kita ganti. Kita ganti dengan uh, indeks Nino. Bisa? Gampang. Ada lagi? Amanda? Hah? Itu berarti kan harus sama panjang antara yang curah hujan sama indeks Nino itu waktunya. Hmm. Nah, terus indeks Nino tuh misal diambil beberapa periode Pak ya untuk korelasi ini. Nah, kalau indeks Nino harus sepanjang itu, sepanjang misal kita punya data curah hujan yang ini ya dari tahun 80 sampai 2000 berapa ini kemarin? 2023 ya? Iya Pak, 23. Ah, jadi dari tahun 80 sampai 2023. Maka yang harus dikorelasikan indeks Nino-nya tadi juga dari tahun 80 ini sampai 2023. Oh, Nah, itu kalau korelasi. Tapi kalau komposit, nah, kita potong-potong, kita ambil curah hujan itu, misal El Nino terjadi di tahun 1997 misalkan. Terus jadi lagi di 2015-2016 misalkan. Nah, kita potong data curah hujannya di tahun 97-98 tadi dan 2015-2016. Nah, terus kita cari rata-ratanya. Nah, itu untuk yang di El Nino saja. Itu komposit namanya, bukan 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 korelasi. Oke, bisa terbayang? nah Pak ya, kan kalau pakai data curah hujan dari BMKG kan dia per harian. Itu diubah dulu dah untuk dikorelasikannya ke Nino kan, kalau Nino kan dia per tahun gitu Pak. Per bulan. Ya, per bulan. Hmm. Berarti Ya, si curah hujan juga di per bulan. ya kita 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 jadikan per bulan. Nah, tapi dirata-ratakan atau dijumlahkan kalau curah hujan per bulan tuh.
Tiga kemarin diratakan. Nggak bisa lah Berarti dirata-ratakan. dijumlahkan. Ya dijumlah kalau curah hujan. Kan tidak semua hari itu hujan kan? Hmm. Nah, yang paling logik ya dijumlahkan untuk curah hujan. Tapi kalau temperatur boleh kita rata-ratakan karena setiap hari itu pasti ada temperaturnya kan? Hmm. Nah, tuh. Kalau temperatur kita jumlah ke juga, alangkah besarnya, oh, itu bakar gitu. Nah, kan itu kan. Tapi kalau curah hujan itu dijumlahkan. Nggak bisa kita rata-ratakan tadi karena nggak semua hari itu hujan. Tapi Ya, pas ngerannya tetap boleh pakai Excel kan, Pak? ngeran apanya? Datanya. Apa harus di KNC kan? Antara curah hujan dengan indeksnya tadi. Untuk korelasinya, Ya. boleh pakai Excel. Kalau Hmm. datanya cuma satu titik, ngapain pakai NC? Repotnya. Hmm. Itu. Nah, kalaupun memang harus ke NC, nah bisa dari Excel tadi diubah dulu ke NC. Bisa, ada ininya. Eh, banyak tutorialnya, baik. Contohnya ngubah data atau jangan ngubah data, membuat data dalam bentuk NC atau X-array, jangan NC, X-array. Cara yang paling sederhana itu datanya kita susun dalam data frame, kemudian dari data frame itu bisa langsung di-convert ke X-array. Nah, tapi dengan catatan susunan yang data frame itu juga sudah harus fix. Indeksnya apa? Nah, kalau di apa di data NC kan kita punya ada indeksnya kan? Nah, ini ada indeksnya. Kemudian ini contoh yang ini ya. Nah, indeksnya latitude longitude. Nah, ini juga harus harus fix di data frame-nya supaya ketika di convert ke NC, nah, dia langsung membentuk ini. Koordinatnya, nah, ini harus fix. Nah, tapi kalaupun susah, nah, ya coba dicari eh, cara membuat data dalam bentuk X-ray. Apa ya? Kalau bahasa sekayunya, how to make X-ray. Nah, ada banyak banyak tutorialnya. Tuh. Ya, ada memang kalanya kita harus menggunakan NC. Kenapa? Karena jumlah data yang kita olah itu banyak. Ya, tapi kalau selama kita menggunakan data curah hujan yang dari BMKG atau apalagi dengan stasiun yang terbatas, misalkan untuk yang di Palembang kan kita cuma punya 2 stasiun yang ada datanya, walaupun yang di situ tuh ada 3 stasiun sekarang. Nah, terlalu canggih kalau kita pakai NC, nggak usah. Nah, mending kepala baik ngolahnya ini buat datanya macam NC. Nah, itu ya, pakai Excel aja. Dan ngeplotnya pun nggak usah diplot spasial kalau menurut aku. Kalau datanya cuma 2 itu. Nah, buat dalam time series saja. Kalaupun mau dibuat plus spasial, pakai scatter, jangan pakai kontur kemarin kan, nggak bisa. Oke? Satu lagi, Pak. Hah? Data lagi nanya. Apa? Ini apa, kalau itu kan perlu longitude latitude-nya itu diketik sendiri di Jupiter ini atau di dalam Excel itu, Pak? Untuk apanya? Longitude latitude-nya. Untuk keperluan apa? Korelasi tadi untuk memplot peta spasialnya. Memplot petanya. Ya. Yang satu titik tadi. Hmm. Ya, kan ini konsepnya.
latitude longitude ini kita gunakan untuk menandai data itu di mana kan? Hmm. Nah, itu konsepnya. Jadi kalau misalkan data yang dari stasiun BMKG itu kan adanya misalkan adanya di titik ini nih. Mana notnya ini? Mana notnya ini? Nggak ada lagi. Oke lah. Nah, misal datanya itu kan ada di titik ini. Ya. Nah, di titik ini kan koordinatnya itu diwakili oleh longitude sama latitude. Makanya kita perlu longitude dan latitude di data itu. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau kita mau ngeplot secara spasial titik yang dari BMKG, ya tetap kita perlu longitudenya berapa, latitudenya berapa. Misalnya, ini contoh. Nah, ini kan ada yang Bapak tandai hitam ini kan. Ya. Nah, ini daerah ini. Nah, ini longitudenya ada 5 titik itu kan. Tapi karena deketan eh, lokasinya dekatan, jadi dia saling numpuk. Ini. Nah, nih, ini, 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 ini longitudenya ada 5, ini latitudenya ada 5. Tuh. Untuk nandai dia tuh ada di sana. Ini pakai scatter. Ya. Nah, kalau yang satu titik tadi nggak usah pakai kontur, pakai scatter. Yang inilah pakai yang ini tadi, scatter. Tapi sarannya kalau untuk yang scatter tadi, kalau untuk yang di Palembang misalkan, contoh ngeplot yang seperti ini, nggak kelihatan mana yang meteorologi, mana yang klimatologi, stasiunnya nggak kelihatan, karena dia numpuk di sini. Jadi skala ininya ini harus dipotong lagi. Nah, tapi kendala lain kalau ini kita potong, eh, Bapak belum menemukan dia supaya apa? Eh, supaya detail petanya itu muncul itu belum menemukan. Idenya tuh di render pakai pakai ini, eh, pakai SHP. Nah, di render pakai SHP. Mungkin perlu gabungan dengan GIS lagi. Nah, itu enggak, belum ke sana, Pak. Karena kalau cuman titik kita mau ngeplot ini, ya, petanya enggak kelihatan. Ya, petanya enggak kelihatan. Harus dirender dengan itu, digabung lagi dengan SHP atau digabung dengan map yang kita dapat dari misalnya Google Earth Engine. Nah, digabung di sana. Jadi idenya gambar dulu Google Earth Engine-nya, terus baru tumpuk dengan data curah hujan, misalkan di titik itu baru tumpuk dengan yang lain. Nah, itu. Oke, ada lagi? Tambah bingung? Lanjut besok lagi, Pak. Pak, ini gambar apa ini, Pak? Menarik, Pak. Komposit ya, Pak ya? Itu Eh, titik iya, apa? ini komposit, Bu. Stasiun. Itu stasiun ya, Pak, titik besar itu. Iya, stasiun di Hmm. BMKG. Tuh. Oke, Pak. Pak, habis ini pelan-pelan ajari ini, Pak ya. Misalnya Cak Bapak ngubah
apa kata Bapak tadi SHP yang cek itu Pak tapi Oh, pelan-pelan baik pasti ini itu tuh. Yang cak Bapak kan awalnya misalnya datanya tuh dunia tuh kan. Nah, kita nanti ah. Indonesia deh cek itu Pak. Datanya Oh, harian jadi bulanan yang cek itu Pak. oke, ya, 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 ya. Tapi Oke, oke. tapi kaget baik itu kalau kalau sempet sih Pak. Siap, 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 siap. Ini Hmm. karena pesertanya juga kendor katanya. Iya. Atau cak ini baik kakek setelah kan janji dengan Pak Hamdi kami 9 pertemuan kan. Oh, ada batasnya. Aku pikir tiap sampai ini Pak, sampai ada ini Pak 9 pertemuan cuman kita ya Pak ya. Enggak, harusnya 12 kata beliau kan. Nah, Mm-mm. aku tuh sampai 9 pertemuan yang sisanya beliau sama Krisna. Oh, Nah, maksud aku eh, karena pesertanya relatif kendor, biarlah kakek kita lempar be isu di grup. Jadi siapa yang nah apa? Misalkan ada yang nak ngulang, siapkan zoomnya ya sudah gitu. eh, Zoom, ah, ya itu baik. oh. Ya, oke siap Pak. Mm-mm. Benar Pak, benar. Setuju. Jadi memang tergantung ini kan, tergantung Sukanya juga. keinginan. Nah, mm-mm. Benar-benar Bias- Pak. Biasanya kan kalau tergantung keinginan tuh fokusnya lebih kuat. Mm-mm. Nah, Si itu. Atika itu ngejer itu. Iya. Pertanyaan dari pertemuan satu sampai akhir itulah dia tuh Pak. Nak ngejar. Siapa mana codingnya Pak? Itu. Nah, contohnya misalkan Tika kayak misalkan setelah ini kan, ah, Pak bisa dah hari ini kita zooman misalkan. Sudah, nah, kita lemparkan di grup kalau yang lain nak melok juga kan, tidak apa-apa. Oke, Ya itu baik. ya Pak. Oke, Oke mungkin bisa Pak. bisa dicoba dulu ya Tika yang korelasi antara angin dengan itu tadi ya. Iya, Angin Pak. dengan SST sama curah udan ya Pak. Yo, Kita dicoba, kan nggak? dicoba Kita dulu. gabung. Ah, Ya, di dicoba nah kakek hari apa hari sebenarnya ya hari ya suruh Atika yang jelaskan Pak kalau dia berhasil. Suruh iya dia dari cak dia itu. dapat ini, cek Pak Nah, biar presentasi. kita cek sama-sama kan. Nah, Hmm. cak itu. Kita mentoknya di mana? Iya, nah itu. Sebenarnya Kata itu kita, yang lebih iya. ini, lebih Mm-mm. membekas pembelajaran itu. Cak itu yang lebih Benar. membekas. Nah, Tika coba juga misal dengan indeks Nino 3.4 sama curah hujan agak dilainkan datanya sama Pak Hmm, yang punya Pak Su tadi. Nah, kalau Lali Hai yang tadi, Cek. cak itu. Ya, tapi yang tadi dulu yang dijelasi Pak Su berhasil enggak Tika, Cek. Sama Kayaknya Nabila. berhasil tadi aman be. Itu ya. Nabila juga kan. Nanti presentasi siapa yang lain tuh. Ah, Hmm. enggak akan ditanya ujian ini apa. Enggak lah. Iya. Nah, tujuannya kita diskusi, diskusi masalahnya Benar. di mana aja. Ya. Ya, Cek Pak. Oke, Bu ya. Sampai sini Mm-mm. dulu. Oke. Ya, Pak. Kita kita lanjut malam Minggu insya Allah. Ya, Nah, ya, Pak. oke, ini kami tutup, Bu ya. Oke, makasih banyak, Pak ya. Oke, ya, Ya, terima kasih. sehat selalu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Yuk. Pak.